Hello everyone, we are from English Department, Melbourne University. The making of this video was taught by Mr. Limbong in Digital Literacy course. And here's our group members. Do you know that Indonesia's capital city will be moved? Do you know where it will be moved? What about the reasons? What about the design? You must be curious, right? Now let's watch and listen to our video about the capital relocation from DKI Jakarta to East Kalimantan. Make yourself comfortable and happy watching! Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah? Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Dan juga airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia dan 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Mr. Joko Widodo, as the President of Indonesia, said that the Java Island was already too much to handle, especially with its population of 150 million people or 54% of the whole Indonesia's population. He also stated that this will be more difficult if the capital stays within Java Island on the conference at the Presidential Palace, Central Jakarta, Monday, 26th of August 2019. Mr. Joko Widodo also said that right now, Jakarta as the capital was also too much to handle as the government center, business center, financial center, until trade and services center. The airport and the biggest harbor in Indonesia was also located in Jakarta. The government believes this region in Kalimantan is less risky of disaster, starting from flood disasters, earthquakes, tsunamis, forest and land fires, volcanic eruptions and landslides are considered less common there. Penajam Pasir Utara Regency and Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan are considered strategic because they are in the middle of Indonesia. Construction of the new capital city will start from scratch. Therefore, the proximity of the location to the more developed areas will facilitate development. The new location chosen by the government is close to Balikpapan and Samarinda. As an area with large vacant land, facilities in the new location will be quite capable, starting from the toll road to close to the international airport. Jokowi said at the construction site of the new capital city that the government has 180,000 hectares of land. This will make it easier for the government to build without being too bothered with the land acquisition. After going through a series of judging and final presentations, 5 design ideas of the National Capital Region or ICAN were selected. The announcement of the determination of the winner of the ICAN Regional Design Ideas Competition was announced by the chairman of the ICAN Infrastructure Development Planning Task Force, Imam Ernawi Santoso,
as witnessed directly by POPR Minister Basuki Hadi Mulyono on Monday, 23/12/2019 morning at the auditorium of the Ministry of PUPR. The jury decided on the design themed Nagara Rimba Nusa as the winner of the contest. This design was created by Urban Plus, a company founded by Sofian Sibarani, and is entitled to receive a charter of awards and prizes of 2 billion Indonesia rupiah. Sibarani Sofian, as the representative of the winner, explained that IKN's design was inspired by the wilderness in Kalimantan. The identity of Nusa Bangsa and jungle owned by Indonesia were combined into the concept of Nagara Rimba Nusa. Sebagai orang tua murid, bagaimana menurut Ibu terkait pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, khususnya di bidang pendidikan? Menurut saya, sebagai orang tua murid, saya sangat setuju dengan adanya rencana tersebut. Karena sebagai orang tua murid, ya saya merasa khawatir dengan pendidikan anak-anak saya, dan saya tentunya ingin yang terbaik juga gitu buat mereka. Dengan adanya pemindahan itu, pastinya pemerintah juga memperhatikan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Karena ya nggak mungkin pemerintah membiarkan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur ini memburuk. Saya sangat berharap kepada pemerintah untuk bisa melakukannya, karena kualitas dari pendidikan anak-anak berada di tangan usia sekolah dasar. From the previous interview, I conclude that she, as student's parent, wanted the educational system in East Kalimantan to be better than we have right now. She also expected that the government not only focus on politics or any other fields, but also pay attention to the educational system in East Kalimantan as well. Mendukung atau tidak mengenai adanya rencana ini? Karena saya sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan mestinya harus mendukung, karena dengan sendirinya ketika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, gap atau jarak antara Jawa dengan Kalimantan itu tidak akan terlalu terlihat lagi. Sementara selama ini kan kita lihat Jawa itu pendidikannya seolah tumbuh begitu majunya, sedangkan Kalimantan kok terkesan masih ada di belakang walaupun tidak terlalu jauh. Okay, from an interview that I have already conducted with one of the principals, I have concluded that the plan to relocate Indonesian capital to Penajam Pasar Utara will greatly help a lot in education sectors in East Kalimantan. There are many positive sides that can be taken from this plan, and also this plan will help a lot in education, especially for students and teachers. Seperti yang Ibu tahu, Ibu kota Indonesia kan akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya ke Penajam Pasar Utara. Bagaimana sih menurut Ibu dampak dari hal tersebut dalam sektor pendidikan? Apakah berdampak positif atau berdampak negatif? Kalau menurut saya, sebagai guru, saya sih menyambut baik wacana tersebut. Karena dengan pemindahannya ibu kota ke Penajam Pasar Utara, maka pemerintah kan akan langsung terjun ya di dalamnya. Jadi dia kalau sarannya tidak baik, dia akan memperbaiki sarana dan fasilitas di sana. Nah, termasuk juga di sektor pendidikannya. From the interview we just heard, we can conclude that the speaker thinks that it is a good thing to move Indonesian capital to Penajam Pasar Utara. Seperti yang kita tahu, ibu kota Indonesia mau dipindahkan ke Penajam. Nah, menurut Zawa sebagai pelajar di SMA-nya, apa sih dampak dari dipindahnya ibu kota ini bagi pendidikan? Kalau menurut saya sih, dampak dari pusat pemerintahannya itu pindah ke Penajam otomatis berdampak pada fasilitas pendidikan yang ada di sini. Pasti akan lebih diperhatikan lagi ke depannya. Dan juga pasti nanti kan bakal ada banyak aparat negara
dan juga pendatang yang bakal pindah ke sini kan. Jadi jumlah sekolah atau mungkin lembaga pendidikan pasti akan bertambah, dan juga fasilitas penunjang pembelajarannya juga akan lebih maju lagi. Nah, itu akan mempengaruhi akreditasi sekolahnya. Makasih ya, Mas. From the interview, it can be concluded that high school students agree that the capital city is moved to Penajam because it can improve educational facilities. Dek Fadli, sebelumnya pernah dengar nggak ada rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Oh, pernah Kak? Pernah dengar ya? Kira-kira menurut Dek Fadli sebagai salah satu murid lah, salah satu peserta didik, pendapatnya bagaimana tuh? Kalau dari saya sih agak setuju ya, soalnya kan kalau misalnya kita melihat dari sisi pendidikan, otomatis kalau misalnya nanti ada pemindahan ibu kota ke sini, otomatis pendidikannya akan mengikuti berkembang. Oh, betul ya. So, I conclude that the student agreed because with the relocation of the capital to East Kalimantan, education in here will also definitely increase. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur ini, apakah itu memberikan dampak terhadap pendidikan di Kalimantan atau bahkan di sekolah Ibu sendiri? Tentunya berdampak. Dengan adanya perpindahan ibu kota ini, pembangunan di sektor pendidikan akan merata. Dengan itu fasilitas di sekolah saya akan terpenuhi, sehingga akan memudahkan saya sebagai guru dan juga murid dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, pertanyaan kedua Bu, selain itu apakah Ibu memiliki hal lain yang diinginkan dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur ini? Tentunya ada. Saya berharap akan ada peningkatan lapangan pekerjaan di Kalimantan, sehingga akan memudahkan anak saya untuk mencari pekerjaan. Okay, so from the interview that we just heard, we can conclude that the speaker agree with the move of Indonesian capital city to East Kalimantan, and based on her opinion, this will have a good impact on education in Kalimantan. Pasti sudah tahu kan ya tentang perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur? Oh, sudah tahu. Jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana menurut pendapat Anda sebagai mahasiswa tentang perpindahan ibu kota tersebut, khususnya di bidang pendidikan? Menurut saya sangat bagus, karena dengan berpindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur, pastinya akan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, dan juga pendidikan pastinya akan lebih berkembang pesat dan mendapatkan perhatian khusus, seperti sekolah yang belum layak pastinya akan dibenahi dan diperbaiki. Dan juga kalau ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, pasti akan lebih banyak lagi sekolah dan kampus yang berkembang pesat dan lebih maju. So, from this interview, we can conclude that he agrees about new capital city move to East Kalimantan because it has many positive impact, especially for education in East Kalimantan. Saya ingin menanyakan nih, sebagai seorang siswa, bagaimana pendapat Adek tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur? Menurut saya sih sangat baik ya, karena kita bisa lebih diperhatikan pemerintah, kan pemerintahnya juga lebih dekat. Lalu apakah ada pendapat lain tentang pemindahan ibu kota negara ini? Sepertinya kita juga fasilitasnya bisa lebih lengkap lagi ya, mengingat kan sekolah kita jauh di Kabupaten Kutai Barat ini. Kalau pemerintahnya lebih dekat, harusnya bisa lebih lengkap lagi sih. Jadi kebutuhan lab gitu juga lebih lengkap gitu. Kalau misalnya ada kendala itu kira-kira apa ya? Kalau mau ingin disampaikan juga. Kendalanya jaringan sih di Kutai Barat, karena kan kita suka jaringannya tiba-tiba hilang ya, kalau hujan suka hilang, kalau banyak angin juga hilang gitu. Semoga dengan berpindahnya ibu kota ini, jadi jaringan Kutai Barat tuh lebih diperhatikan, lebih diprioritaskan lah, udah hilang-hilang seperti itu. Ya, baiklah, terima kasih Dek ya. From the 8 people we have interviewed, they all have agreed
with the Indonesian capital being moved from Jakarta to North Pasar district. We have concluded along with it, the educational sector in East Kalimantan will grow. It has not only a positive effect on the education sector, but also in development and economics. That's all from us about the new capital of Indonesia being moved to East Kalimantan. We hope that our explanation helps you to get more knowledge. Thank you for watching. See you!